warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali buku yang telah saya baca yang berjudul Pentingnya Cuci Tangan, karya Nia Kurnia dan Titi Wartisa. Simak ceritanya baik-baik ya. Pada waktu siang hari, di jam istirahat pertama, anak-anak sedang bermain di taman bermain milik sekolah mereka. Ada yang bermain ayunan, prosotan, hingga bermain pasir. Ada dua gadis cantik yang bernama Cipa dan Ita sedang bermain pasir bersama. Cipa, kamu ingin membuat apa? Tanya Ita. Aku ingin membuat istana pasir yang sangat tinggi, jawab Cipa. Apakah aku boleh membantumu, Cipa? Tentu saja boleh. Tolong ambilkan sekop dan ember yang berada di sebelah sana ya, Ita. Ita pun segera mengambil ember dan sekop yang diminta oleh Cipa. Saat Cipa dan Ita sedang fokus bermain istana pasir, tak terasa jam istirahat pun telah usai. Tibalah saatnya mereka untuk makan bersama. Ibu guru membunyikan lonceng, kring kring kring, dan segera memanggil anak-anak mereka. Anak-anak, ayo segera bereskan mainan kalian dan bergegas untuk mencuci tangan ya, karena ini sudah memasuki waktu kita untuk makan bersama. Tiba-tiba Ita berteriak memanggil ibu guru. Ibu guru, ibu guru, Cipa tidak ada. Bagaimana ini, Bu? Ibu guru yang mendengar itu pun langsung menoleh ke arah Ita. Ia melihat di sekeliling barisan anak-anak. Wah iya, Cipa tidak ada. Marilah kita mencuci tangan dengan sabun dan juga cara yang benar agar terhindar dari berbagai penyakit. Kuman itu dapat masuk melalui mulut, melalui segala cara untuk membuat kita menjadi sakit. Maka dari itu kita harus membangun diri kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan diri kita merugi. Maka dari itu saya membaca pentingnya mencuci tangan untuk memotivasi dan menginspirasi kalian agar rajin mencuci tangan dan waspada terhadap kuman yang akan menyerang tubuh kita. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan juga memotivasi kita semua untuk selalu mengingat cuci tangan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonosari yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naomi Altafunisa, saya dari kelas 8D. Di sini saya akan membacakan hasil buku yang saya baca yang berjudul Dongeng Sang Kancil karya Ember Rahimsyah yang diterbitkan oleh Lingkar Media. Buku ini bercerita tentang seekor kancil yang hidup di hutan belantara. Ia memiliki akal yang cerdik. Kecerdikannya membuatnya mampu bertahan hidup di hutan belantara meskipun berhadapan dengan hewan lainnya, contohnya seperti buaya, babi hutan, harimau, dan lain-lain. Hal ini membuat kancil menjadi sombong terhadap teman-temannya. Kancil selalu membohongi teman-temannya demi kesenangan diri sendiri. Dan itu sangat merugikan orang lain yang mempercayainya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng si kancil adalah kecerdikan yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan orang lain. Literasi. Bu, hari ini aku berkenalan dengan cinta. Cinta yang bawaku keliling dunia, juga menjelajahi berbagai isi di kepala. Baru aku tahu bahwa bentuk cinta itu adalah lembaran yang setiap halamannya terdapat cerita manis, getir yang tak terduga. Bu, sepertinya aku telah jatuh cinta. Sebagaimana cinta itu tidak selalu tentang manusia, membaca pun tidak tentang selalu buku saja.
kita juga bisa belajar membaca semesta. Sesekali belajarlah bagaimana cara angin berbisik, agar kamu tahu dari mana asalnya musik. Perhatikan cara pohon bergoyang. Darinya lah manusia belajar tarian. Semesta berbicara, hanya tidak dengan kata. Karenanya, kita perlu literasi dengan berbagai bentuknya. Jika literasi hanya tentang baca tulis, bagaimana dengan mereka yang tak mengenal aksara? Jika literasi hanya untuk mereka yang bersekolah, bagaimana dengan mereka yang belajar lewat lautan dan hutan rimba? Literasi harus hidup di tengah kita. Lewat kata yang tak selalu ucap oleh mereka yang tak bersuara. Lewat bahasa yang disampaikan dengan nada dan tarian para seniman. Lewat keresan rupa dari mereka yang tak melihat dengan mata. Tidak perlu menjadi intelektual jika berarti kaku dan terbatas. Karena sesungguhnya iluh piluh penuh dengan bebas. Cukup teman-temanku semua menjadi manusia saja yang bijak dalam membaca. Tidak hanya dengan mata, melainkan dengan nurani dan jiwa kita. Karena literasi adalah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kalian Rindra Loka Arundati dari kelas 8F akan menceritakan tentang isi buku berjudul 24 Ace karya Sakae Suboi. Cerita ini berlatar di Jepang pada tahun 1928. Seorang guru muda, Miss Oishi, ditugaskan untuk mengajar di desa Tanjung Laut Seto. Sekolah yang berdiri di sana bisa dibilang adalah sekolah pelosok. Namun, itu tak menyurutkan tekad Miss Oishi. Ia tetap gigih mengayuh sepedanya menuju ke sekolah. Penampilannya yang modern pun seringkali menjadi pusat perhatian karena kontras dengan masyarakat di sana. Karakter dan wawasannya pun membuat anak-anak nyaman dan menyayanginya. Banyak sekali kisah manis tentang 12 murid yang diajari oleh Miss Oishi. Namun, sayang sekali, semuanya kandas ketika Jepang harus menghadapi perang dan masa depresi. Bagian yang paling berkesan menurut saya adalah ketika kisah Matsue, yaitu anak perempuan yang merengek meminta dibelikan kotak bekal motif bunga teratai. Sayangnya, pada masa itu, perekonomian keluarganya sedang sangat sulit. Apalagi ibu Matsue baru saja melahirkan adik perempuan Matsue. Tak lama setelah itu, seperti biasa, Matsue berlari dengan semangat untuk pulang ke rumahnya. Ia berteriak memanggil-manggil ibunya, namun saat itu tidak pernah ada jawaban dari ibunya. Setelah itu, Matsue juga tidak pernah berangkat ke sekolah karena ia harus menjaga rumah dan menjaga adiknya karena ibunya telah tiada. Miss Oishi pun mengirimkan surat dan sebuah kotak bekal untuk Matsue. Hari demi hari berlalu, surat dari Miss Oishi belum kunjung terbalas oleh Matsue. Bahkan tanpa sempat pamit, Matsue dikabarkan telah berangkat pergi kerja ke Osaka karena harus membantu ayahnya untuk menyokong perekonomian keluarga. Perang terus berlalu, hingga pada tahun 1946, perang telah usai setahun yang lalu. Walau begitu, banyak orang yang kehilangan keluarganya. Miss Oishi pun begitu, ia kehilangan suami dan anak bungsunya. Di tengah banyaknya kehilangan masa perang, Miss Oishi mendapatkan surat undangan untuk reuni dan bertemu kembali dengan anak-anak muridnya. Akhirnya mereka pun bertemu, termasuk Matsue dan Isokichi yang datang dalam keadaan buta setelah perang. Banyak sekali murid-murid laki-laki Miss Oishi yang telah gugur ketika perang. Walaupun begitu, mereka tetap bertemu dengan perasaan yang bahagia dan penuh rasa syukur. Di akhir cerita ini, mereka bernyanyi bersama seperti ketika masa anak-anak. Pesan moral di cerita ini adalah sesulit apapun ujian hidupnya, percayalah dan jalani saja karena Tuhan pasti akan menyiapkan akhir cerita yang terbaik untuk kita semua. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meita Lutfia Fatin dari kelas 8G. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ringkasan mengenai isi buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Kecil-Kecil Punya Cerita, Miracle Best Friend, yang ditulis oleh Amatullah Haifah Zatulifah dan diterbitkan oleh Darmizan. Buku Miracle Best Friend mengisahkan tentang seorang gadis yang dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah berasrama bernama Diru Academy. Awalnya, Drea merasa cemas dengan kehidupan di asrama karena membayangkan berbagai aturan yang ketat. Namun, kekhawatirannya mereda setelah ia berteman dengan Oxy, Wonder, Freza, dan Kliena. Mereka bahkan berhasil memenangkan perlombaan di sekolah, membuat Drea merasa bangga dan beruntung. Namun, persahabatan mereka diuji ketika Kliena mendapatkan kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri yang mengubah dinamika hubungan mereka. Ini mengajarkan tentang arti persahabatan sejati dan bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup. Cerita ini menggambarkan dinamika persahabatan yang penuh dengan suka, duka, dan pelajaran berharga tentang kebersamaan. Melalui kesempatan ini, mari kita renungkan bersama apa arti persahabatan bagi kita dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang berharga ini agar tetap bertahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjaga dan menghargai persahabatan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang mungkin sudah terdengar berkali-kali, yaitu cerita Maling Kundang. Cerita ini menceritakan sebuah anak yang hidup di keluarga yang kurang mampu di sebuah desa. Lalu ia malu dengan ekonominya tersebut. Ia pun berkata kepada ibunya bahwa ia akan merantau ke kota dan ingin menjadi orang sukses di sana. Setelah dia merantau di kota, ia pun berhasil menjadi orang sukses tersebut dan menikahi gadis yang ada di kota tersebut. Gadis itu merupakan gadis keturunan dari kerajaan yang memiliki harta. Kemudian setelah ia menikahi gadis tersebut, ia berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Pada saat ia kembali ke kampung halamannya, ibu dari Maling Kundang itu mengetahui bahwa anaknya kembali ke desanya tersebut. Ibu itu lalu lari ke dermaga untuk menjenguk anaknya. Kemudian ketika ibunya ingin memeluk anaknya, yaitu Maling Kundang pun merasa risih, lalu merasa jijik kepada penampilan ibunya yang terlihat kusuh. Kemudian istri dari Maling Kundang pun bertanya kepada Maling Kundang, siapa wanita buruk rupa ini? Maling Kundang pun malu untuk mengakui ibunya tersebut. Lalu ia berkata kepada istrinya bahwa wanita tua tersebut bukanlah ibunya dan hanya gelandangan di daerah sana. Kemudian ibunya yang mendengar hal tersebut merasa sedih dan kecewa atas anaknya tersebut. Lalu ibunya mengutuk anaknya menjadi batu di saat badai menerpa kapal dari Maling Kundang. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah ini untuk semua anak, hargailah orang tua kalian dan jangan pernah durhaka kepada orang tua kalian dan selalu berbakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Yami dari kelas 8C. Saat ini saya akan membacakan isi dari novel Bintaro Springtide yang ditulis oleh Ailandari dan Sigit. Kisah perjalanan Raditya Deidan, seorang mahasiswa dari Desa Soka, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia diterima di salah satu kampus, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang biasa kita sebut dengan STAN. STAN dikenal dengan keketatan kampusnya. Jika nilai tidak masuk dalam kriteria kelulusan dan melanggar kedisiplinan dari kampus tersebut, maka mahasiswa akan dikeluarkan dengan terpaksa dari kampus. Day adalah sapaan akrabnya. Ia sangat terlibat aktif dalam kegiatan di kampus tersebut, seperti menyiapkan pagelaran seminar, mencari usaha dana,
dan juga mencari usaha-usaha untuk menyambung kehidupannya. Pada ujian semester keempat, nilai ia tidak masuk dalam kelulusan, maka ia harus dikeluarkan dari kampusnya, yaitu STAN. Karena kesibukannya di luar kampus, ia sering meninggalkan jam-jam kuliah. Itu sangat menyebabkan penurunan pada prestasi akademiknya. Lalu, pada ujian semester keempat, ia harus menerima kenyataan pahit, ia harus di-DO dari STAN. Ia sempat terjatuh, lalu ia memutuskan bangun kembali dan kembali ke desanya. Di desanya, Dey berhasil membangun usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian di daerahnya. Pesan moral dari novel ini, tetaplah berusaha jika kau ingin mencapai kejayaan. Terima kasih. Salam literasi. Saya Riznu Mahendra Saputra dari perwakilan kelas 8E akan membacakan buku yang berjudul Lionel Messi. Lionel Messi adalah buku biografi tentang kehidupan dan karir salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa, yaitu Lionel Messi. Buku ini ditulis oleh Luca Caioli yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu masa kecil Messi di Argentina, perjalanan menuju ke Barcelona, kebangkitan sang bintang, kehidupan di luar lapangan, dan warisan abadi. Yang pertama, masa kecil di Argentina. Buku ini membuka dengan gambaran masa kecil Lionel Messi yang sederhana di Rosario, Argentina. Caioli menggambarkan Messi sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Namun, Caioli juga menggambarkan Lionel Messi sebagai anak yang berbakat dan bekerja keras. Messi di masa kecilnya dikenal dengan La Pulga atau kutu karena tubuhnya yang kecil, karena Messi didiagnosis penyakit gangguan hormon pertumbuhan. Pada masa 6 tahun, Lionel Messi bergabung dengan klub pertamanya, yaitu Newell's Old Boys. Messi mencetak 40 gol dari 29 pertandingan saat bermain untuk Newell's Old Boys. Karena hal itulah Messi diminati pengamat sepak bola. Perjalanan menuju ke Barcelona. Keluarga Messi membuat keputusan penting untuk pindah ke Spanyol, di mana ia bergabung dengan Akademi Muda Barcelona, La Masia. Di sana ia menjalani perawatan hormon dan mengembangkan bakatnya di lingkungan yang kompetitif. Buku ini menyoroti bagaimana Messi beradaptasi dengan kehidupan baru di Eropa. Kebangkitan sang bintang. Messi akhirnya berhasil menembus tim utama Barcelona dan menjadi bintang dunia. Rekor demi rekor ia cetak, berbagai trofi ia menangkan, dan membentuk trio penyerang yang tak terlupakan, yaitu MSN. Buku ini juga membahas gaya bermain Messi yang unik dengan driblingnya yang lincah, dengan kemampuannya untuk menciptakan gol-gol spektakuler. Kehidupan di luar lapangan. Caioli juga memberikan wawasan tentang kehidupan pribadi Lionel Messi yang erat dengan keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Buku ini juga menyoroti kegiatan filantropi Messi melalui yayasannya yang membantu anak-anak kurang mampu di seluruh dunia. Warisan abadi. Buku ini ditutup dengan refleksi tentang warisan Messi sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Caioli juga merangkum pencapaian Messi yang luar biasa, pengaruhnya di lapangan dan di luar lapangan, dan bagaimana ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan 8 sudah hampir semua menyampaikan hasil literasi